سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk Allah menjadikan kita beragama Islam sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Islam kita juga punya panduan hidup. Kita jadi tahu makanan, minuman, pakaian, pendapatan dan pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Dan kita juga dijanjikan dengan agama Islam akan mendapatkan kehidupan yang sempurna baik di dunia maupun nanti di akhirat di surga yang abadi. Maka ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri. Berapa banyak manusia yang masih jauh dan bahkan belum mengenal Islam. Dan lebih jauh daripada itu mereka bahkan memerangi Islam. Maka ini nikmat yang harus kita jaga sampai ajal datang nanti. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Baik, selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, hari ini insyaallah kita akan bahas sebuah tema dan salah satu ibadah ibu-ibu sekalian yang banyak umat Islam melupakan atau bahkan belum tahu kalau itu bagian daripada ibadah. Itu adalah tafakkur, bahasan tentang masalah tafakkur. Salah satu pondasi keimanan kita adalah sering bertafakkur. Apa itu tafakkur? Memikirkan, merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Jadi misalnya kita lihat ke langit dan kita coba merenungi bagaimana langit itu bisa berdiri tanpa tiang, kemudian turunnya hujan, pergantian siang dan malam, burung-burung yang berterbangan, dan segala macam hal yang kita bisa lihat di langit sana. Begitu juga dengan bumi sendiri, kita bisa lihat dengan berbagai macam hal yang menunjukkan tentang keberadaan Sang Pencipta Allah di diri kita sendiri, di tumbuh-tumbuhan, di hewan-hewan, ada air, ada api, ada sistem yang begitu rapi. Semua itu juga bagian daripada tafakkur. Begitu juga kalau kita melihat ke kedalaman lautan, ini akan memunculkan keimanan dalam hati karena semua ini tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakannya. Salah satu dari substansial tafakkur itu adalah populasinya. Karena populasi manusia, populasi hewan-hewan yang tidak pernah habis. Begitu juga dengan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu bagian daripada tafakkur. Kita akan coba dengarkan dulu bagaimana perkataan para ulama berhubungan dengan masalah ibadah tafakkur ini. Jadi misalnya ibu berada di satu sisi, mungkin kalau rumahnya ada rooftop, ya, dari rooftop itu bisa beberapa saat di malam hari merenung, melihat misalnya ke langit, ya, atau kita sedang berada di tempat yang luas, ya, kalau kita lagi di padang pasir atau kita lagi di taman yang luas, ya, kita bisa berpikir, melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu masuk bagian daripada tafakkur. Bermula dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan berfikir atau bertafakkur akan membuahkan pengetahuan. Pengetahuan akan melahirkan perubahan keadaan yang terjadi pada hati. Perubahan pada hati akan melahirkan kehendak dan kehendak akan melahirkan perbuatan. Jadi berfikir asas semua kebaikan, kata beliau. Mulai berfikir asas daripada semua kebaikan. Hal ini bisa menunjukkan kepada Anda, kata beliau, keutamaan dan kemuliaan tafakkur, dan bahwa tafakkur adalah amalan hati yang paling utama dan paling bermanfaat. Sampai-sampai dikatakan tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Ini kata sebagian ulama, karena kalau ibu duduk merenung melihat bagaimana keajaiban penciptaan siang dan malam, bintang-bintang di langit, burung yang berterbangan, dan segala macam hal lah yang kita bisa saksikan. Nanti kita akan lebih banyak tadabbur ayat, ya. Sebentar lagi kita akan banyak sekali membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk bertafakkur, berfikir.
Nanti dari situ akan tertanam iman dalam hati bahwasanya memang ada pencipta yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang mengatur semua itu. Tafakur bisa mengubah dari kelalaian menuju kesadaran. Kalau orang banyak lalai dari ibadah, dia kalau bertafakur bisa berubah. Mulai pindah dari transisi kelalaian kepada kesadaran. Dan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, kemaksiatan, kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Dari ambisi dan keserakahan kepada zuhud dan juga merasa puas terhadap pemberian Allah, dari penjara dunia kepada keluasan akhirat, dari kesempitan kejahilan kepada kelapangan ilmu, dari penyakit syahwat dan mencintai dunia menuju kesembuhan rohani dan pendekatan diri kepada Allah, dan dari bencana, buta, tuli dan bisu menuju nikmat penglihatan, pendengaran dan juga pemahaman tentang Allah yang sempurna, dan berbagai penyakit syubhat yang membuat orang ragu tentang keberadaan Allah menuju keyakinan yang menyejukkan hati dan keimanan yang menenteramkan. Jadi bermula dari tafakkur. Itu perkataan pertama yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dinukil dari kitab Miftah Darus Sa'adah di halaman 236. Pendapat lain, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini berkata, barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia memperbanyak tafakkur. Siapa yang ingin hatinya terpaut dengan akhirat, rindu dengan surga, dan dipenuhi hatinya dengan keimanan, dia harus banyak bertafakkur. Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini berkata, tafakkur sa'atin khairu min qiyamin lailah. Berfikir sesaat saja, merenungi tentang ciptaan Allah sesaat, maka itu lebih baik daripada sholat malam atau semalam suntuk. Dan waktu ditanya istri beliau Ummu Darda, kira-kira ibadah apa yang paling banyak Abu Darda lakukan? Abu Darda ini sahabat Nabi yang terkenal kuat sekali iman dan ibadahnya. Maka kata Ummu Darda istrinya, bertafakkur. Pasti ada dalam satu hari itu, Abu Darda pergi ke satu tempat yang sunyi, lalu beliau melihat ke langit, merenungi. Bahkan kadang-kadang hal yang kecil pun, sebuah pohon di depannya, dia berusaha untuk melahirkan sifat tafakkurnya. Atau dia melihat misalnya seekor hewan semut misalnya. Dia coba bertafakkur melihat bagaimana ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Saya pernah lihat satu cuplikan dokumentasi ilmiah, kalau semut itu lalu diperlihatkan dengan kamera, bagaimana dia bisa mengangkat barang makanan dia, yang dia anggap makanan, yang lebih besar dari tubuhnya berapa kali. Kalau digambarkan manusia tidak akan mampu mengangkatnya. Jadi bukan karena postur tubuhnya yang kecil, tapi bagaimana keajaiban ciptaan yang ada di situ. Belum lagi populasinya, bagi dia buat kerajaan di bawah tanah, dan segala macam hal, termasuk sistem pertahanan, pencernaan, dan segala macam. Aun bin Abdullah pernah bertanya kepada Ummu Darda, ibadah apa yang paling banyak dilakukan Abu Darda? Dikatakan tafakkur. Kemudian Hatim berkata, rahimahullah, dengan tafakkur bertambahlah ilmu pengetahuan tentang Allah. Dan dengan mengingat nikmat-nikmat Allah, menambah kecintaan kepadanya dan juga ketakwaan. Jadi ini sebagian kecil statement ulama berhubungan dengan masalah tafakkur. Sekarang coba kita lebih dalam merenungi ayat-ayat Al-Quran yang Allah mengajak kita untuk bertafakkur. Bermula dari surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 191. Coba dibuka aplikasi Al-Quran di handphonenya, kita baca sama-sama ya. Atau saya bacakan, nanti ibu-ibu bisa mendengar dan merenungi maknanya. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 191. Allah berfirman, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Terjemahannya, Allah memuji hamba-hambanya yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, bahkan pada saat mereka berbaring. Jadi tidak pernah lepas lisannya berzikir.
Dan juga Allah mengatakan hamba-hambanya yang bertafakkur, merenungi ciptaan-ciptaan Allah dalam atau pada penciptaan langit dan bumi, seraya mereka membaca doa ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya wahai Tuhan kami, engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Subhanaka maha suci engkau, fakina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bertafakkur. Ya, bertafakkur sejenak gitu ya. Saya dulu waktu masih mahasiswa, karena di kampus kami di bagian belakang kampus, karena kampusnya sangat besar ya. Kalau sekarang saya lihat sudah dibangun umumnya karena sudah 20 tahun lebih yang lalu. Waktu itu saya masih kuliah sana, masih banyak tanah kosong dan padang pasir. Kadang-kadang saya kalau mau ujian, bawa buku, saya pergi ke padang pasir itu. Duduk, buat teh dengan di teko, lalu saya pergi ke sana, duduk membaca buku. Itu luar biasa gitu. Sambil duduk, sambil melihat ke langit, kemudian bertafakkur sejenak, lalu kita baca. Jadi pada saat kita menghafal ayat, menghafal hadis, merenungi dengan hukum-hukum Allah, kita sedang mempertemukan antara teori itu dengan fakta di lapangan. Bagaimana langit yang begitu tinggi, besar, tanpa ada langit, tanpa ada tiang bisa berdiri. Ya, kalau atap ini tidak ada tiang yang menahannya, kita tahu, kita sepakat teori ilmu manusia, tidak mungkin ada sebuah bangunan tidak ada yang menopangnya. Maka itu jelas sekali ya teorinya. Maka langit ada. Nanti akan kita dengarkan ayatnya ya, yaitu yang disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd. Ini dalil yang kedua ya. Surah Ar-Ra'd, surah nomor 13, ayat 2 sampai ayat 4. Surah Ar-Ra'd ya, ayat 2 sampai ayat 4. Allah berfirman tentang langit agar kita bertafakkur, merenungi tentang langit itu. Dikatakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amr yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ini ayatnya coba renungi, artinya ini dahsyat sekali ya. Ayat 2 sampai ayat 4 surah Ar-Ra'd. Allah mengatakan Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kita ada di Indonesia, kita ada di Saudi, kita ada di Afrika, sama aja. Langitnya begini-begini, nggak ada tiangnya. Ya. Bisa berdiri tanpa tiang. Lalu Allah mengatakan kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ya. Kemudian Allah lah ya, yang telah menundukkan matahari dan bulan. Matahari terbit pagi, terbenam malam gitu ya. Itu juga bulan muncul lagi ya, di malam hari. Masing-masing beredar hingga waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak ada yang mendahului satu sama yang lain. Ya. Allah mengatur urusan makhluknya, populasinya, makanannya, segala macam, dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya di dalam ciptaan semua ini, supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Supaya yakin memang ada Tuhan yang mengatur semua ini, kita akan mati dan akan dikembalikan kepadanya, serta akan ditanya pertanggungjawaban selama diciptakan sudah jalankan belum tugas kamu mengabdi kepadaku, gitu kan? Seperti itu. Nah, di poin tentang masalah matahari dan bulan ini tidak asing tentunya ya. Kita pernah pelajari dalam ilmu pengetahuan alam, dan saya berapa kali lihat cuplikan-cuplikan ilmiah bagaimana para ilmuwan mengatakan andai saja matahari itu lebih cepat sesaat saja ya, atau bumi lebih cepat sesaat saja, beberapa detik, maka bisa berputar dari putaran sekarang, maka bisa hangus bumi ini ya. Atau kalau lebih lambat ya, juga sama, akan kacau semuanya. Bagaimana secara ilmiah mereka sudah menghitung dengan detail, kalau hitungan detik saja lebih cepat atau lebih lambat, ini sudah akan membuat semua kehidupan ini kacau. Maka begitu rapinya perputaran ini, dan luar biasanya kata ulama, umumnya yang Allah jadikan sebagai penemu teori-teori seperti ini orang-orang ateis. Justru orang-orang ateis. Karena orang-orang muslim sudah yakin. Mereka belum yakin. Sampai akhirnya mereka mentok di satu titik, gak mungkin ini gak ada Tuhannya. Karena begitu rapinya penataan di alam semesta ini.
Nah, begitu juga pada saat dikatakan Allah mengatur urusan makhluknya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah, beliau seorang nabi dan beliau sangat patuh kepada Allah. Tapi satu waktu dia ingin sebagai tanda syukur kepada Allah, ingin memberikan makan makhluknya Allah. Dia bilang sama dayang-dayangnya, dan kita tahu Nabi Sulaiman itu punya dayang-dayang dan pelayan dari manusia dan dari jin. Dan banyak sekali jumlahnya. Maka dia memerintahkan semua dayang-dayangnya di istananya untuk buat makanan semaksimal mungkin. Lalu jadilah makanan bergunung-gunung, banyak sekali. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan memberikan makan kepada makhluk Allah sebagai tanda terima kasih kepada Allah, sebagai tanda syukur. Dan saya akan mulai memberikan makan pasukan saya dulu. Pasukan Nabi Sulaiman ada kalangan hewan-hewan, ada manusia, ada jin. Lalu dia bilang, dari kalangan hewan-hewan dulu boleh makan. Dan dari hewan-hewan, dari kalangan burung dulu yang makan. Begitu semua jenis burung disuruh makan, habis semuanya makanan itu. Belum makan hewan-hewan yang lain, belum manusia, belum jinnya. Maka Nabi Sulaiman bilang kepada dayang-dayang, coba masak lagi. Masih banyak yang belum makan. Mereka bilang, kami tidak mampu lagi wahai Nabi Allah. Jadi walaupun bahan-bahan ada, kami tidak mampu lagi. Ini sudah maksimal. Kecuali besok. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berfikir pada saat sambil mengatakan, Maha suci Allah yang terus memberikan makan makhluknya tanpa ada capek dan letihnya. Semua dikasih makan, semua semut. Ya, yang jumlahnya mungkin lebih banyak dari manusia kalau dikumpulkan di muka bumi ini. Semua makan. Semua jenis serangga, ada beragam banyak serangga tersebut. Begitu juga hewan-hewan unggas misalnya, hewan-hewan ternak, banyak sekali jumlahnya. Ikan-ikan di lautan yang tidak ternilai lagi jumlahnya, miliaran jumlahnya, semua makan. Dan uniknya, tidak pernah habis. Misalnya ikan besar ini makan ikan kecil ini lahir lagi, ada lagi, begitu terus. Ya. Tidak pernah habis. Itu satu hal yang luar biasa. Saya pribadi sering kali menjadikan tafakkur apa saja yang bisa saya jadikan tafakkur. Di antaranya saya pernah lakukan itu dan saya jadikan bahan ceramah. Kalau ibu-ibu sekalian lagi pengen makan anggur misalnya ya, pengen beli anggur. Jangan hanya sekedar masuk ke toko buah beli. Perasaan kita pengen yang hijau, udah beli hijau aja. Ada hijau, ada merah, ada hitam seperti kita tahu jenis-jenis anggur warnanya misalnya. Udah saya pengen hijau, kita beli hijau, lalu kita makan manis ya. Itu sayang sekali kalau cuma itu. Coba hadirkan ibadah tafakkur ini. Renungi baik-baik. Siapa yang menciptakan anggur itu dengan warnanya begitu, dengan teksturnya begitu, kulitnya yang lembut, isinya dalam daging itu dengan lembut, cita rasanya, aromanya. Dan siapa yang menancapkan di tangkainya dengan begitu rapi ya. Saking indahnya susunan anggur itu sampai biasa dibuat imitasinya. Ya. Dan manusia itu saking lemahnya Bu. Kalau dia sudah memetik satu anggur, satu butir, dia nggak bisa tancapin kembali. Dan uniknya anggurnya tidak pernah habis. Kan harusnya kita berpikir. Dan begitu juga dengan ciri khasnya apel sendiri, pisang sendiri. Pisang itu mungkin karena sudah sering kita lihat, maka bagi kita biasa saja. Tapi siapa yang menata di tangkainya seperti itu? Sampai dikenal dengan sisiran pisang gitu ya. Kemudian warna kuning yang indah itu, lembut kulitnya, tekstur isinya, manisnya, dan tidak pernah habis. Selalu ada. Kalau ibu bilang, kan ada petani yang menanam Ustaz. Berapa orang petani yang menanam di muka bumi? Kalau kita adakan survei, saya yakin akan ditemukan buah-buah di hutan sana jauh lebih banyak yang tidak diurus oleh manusia. Cuma petani, gitu kan? Itu juga dengan hewan. Kalau misalnya kita lagi mau masak ayam, biasanya kita udah beli ayam selesai masak, mau dikari, mau digoreng, mau dibakar, udah selesai, enak ya, selesai. Sayang sekali. Coba lihat ayam, karena seringnya kita lihat, jadi kita nggak berpikir. Coba hadirkan sifat tafakkur, lihat bulu-bulunya ayam itu ya, ada warna biru, ada warna merah, tertata dengan rapi itu ya. Itu kalau kita, saya dulu tuh kecil pernah memelihara ayam dulu, dikasih sama keluarga. Saya sempat melihat itu bagaimana dari bulu ke bulu yang satunya itu jaraknya persis sama di tubuhnya ayam itu. Yang di sayapnya ukurannya beda, yang di punggungnya ukurannya beda, yang di perutnya ukurannya beda. Jadi bukan hanya sekedar disembeli, dikasih air panas supaya bulunya rontok, dicabut, dibuang. Tapi itu kan butuh jadi bahan tafakkur.
Dari mana ayam ini? Siapa yang ciptakan? Kenapa nggak pernah habis populasinya? Gitu kan. Dan seterusnya. Dan sama semuanya. Ayam dari awal diciptakan sampai nanti akhir sama semua. Ya. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh Darwin dengan teori yang dia lakukan ya dan dia kembangkan untuk menolak adanya Tuhan. Dia mengatakan ini semua adalah terjadi begitu saja. Lalu mulailah dia berangan berpikir yang aneh-aneh. Semua burung-burung yang berterbangan asalnya dari kadal. Di bukunya digambarkan kadal tiba-tiba berubah dia punya sayap lalu bisa terbang. Nah, manusia digambarkan dari kerah yang bungkuk tiba-tiba bisa tegak rontok bulunya jadi manusia. Ini akal-akalan saja gitu ya. Dan Darwin itu disebutkan oleh para ilmuwan dia dipermalukan oleh Allah di akhir hidupnya sendiri dan sampai dia meninggal di bukunya dia masih tulis. Karena dia selalu setiap kali menemukan satu hewan dia langsung sebelum muridnya tanya, dia langsung ilustrasikan ini dari ini asalnya. Dan seperti sebuah dogma atau doktrin tidak boleh dibantah. Berarti dari itu asalnya. Muridnya tinggal kembangin aja. Atau tinggal sampaikan saja. Satu waktu dia bilang, dia pas lagi mau pergi mengajar murid-muridnya, dia dihadang oleh burung merak. Burung merak ini nggak ganggu dia. Kita tahu burung merak indah sekali ekornya, sayapnya kalau dia lagi kepakin. Berdiri depan Darwin dikepakin ekor sama sayapnya. Indah sekali warnanya, warna-warni gitu kan. Lalu Darwin dia mulai berpikir kira-kira ini dari hewan mana. Tapi dia nggak temukan. Susah. Mau dikatakan burung, ini juga besar sekali postur tubuhnya. Dan kalau dia terbang cuma sebentar dia sudah lebih banyak jalan di darat. Ya, kan? Kalau mau dibilang dia hewan darat, juga dia mirip burung. Dia bingung gitu. Lalu dia bilang dalam bukunya, saya terus muak. Ya, dia benci ya. Saya terus muak kalau mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia meninggal dalam kondisi tidak tahu burung merak dari mana asalnya. Sebagai seorang muslim kita tahu semua yang dijangkau tidak jangkau oleh mata kita di langit, di bumi, di kedalaman lautan. Kata kuncinya la ilaha illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengurus, menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Selesai, clear. Gak perlu kita pilah-pilah gitu ya. Dan subhanallah tadi saya bilang memang begitu ya. Hampir semua ilmuwan yang terbang menuju ke langit sana, ingin meneliti di bulan, misalnya mempelajari bintang-bintang, yang masuk ke dalam lautan, mengecek jenis-jenis hewan segala macam, yang coba masuk ke hutan-hutan mengadakan penelitian serangga dan segala macam, itu rata-rata orang ateis. Karena mereka tidak yakin ada Tuhan. Allah buat mereka mempelajari itu. Orang-orang muslim sudah pada faham, mereka sederhana dari lahir dikasih tahu ini semua yang diciptakan Allah ya nak, selesai gitu ya. Hampir semua ulama juga menyampaikan hal yang sama, contohnya gitu ya. Jadi ini termasuk ya hal yang luar biasa karena Allah mengatakan Allah mengatur semua urusan makhluknya ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya ya, tadi itu di ayat 2 ya. Kan kita baca tadi surah Ar-Ra'd ayat 2 sampai ayat 4 ya. Kita baru baca ayat 2-nya tadi. Ya. Yang terjemahannya Allah lah yang telah mengikat langit tanpa tiang. Ya, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsh. Dan dia menundukkan matahari juga bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya. Menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Supaya kamu meyakini pertemuan dengannya. Ayat 3-nya. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan dialah Allah. D-nya dibesarkan karena kata ganti Allah. Dan dialah Allah, Tuhan yang telah membentangkan bumi. Bentang itu maksudnya ibu bisa pijakin atasnya. Ibu bisa bercocok tanam, ibu bisa bangun, ibu bisa ambil hasilnya. Allah mengatakan dia yang membentangkan bumi itu. Ya. Dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Coba lihat gunung-gunung, kalau sekarang kita nggak bisa pergi ke tempat yang ada pegunungan karena kita di tengah kota Jakarta misalnya. Di YouTube sekarang gampang sekali. Melihat gunung-gunung yang sangat indah. Di seluruh pelosok bumi yang kalau lagi ada salju, yang kalau hijau, gunung yang tinggi, bukit-bukit saja yang agak rendah. Misalnya kita bisa tahu komponennya gunung itu apa saja. Ada yang berapi, ada yang batu,
macam-macam. Kita bisa jadi ilmu pengetahuan sendiri. Allah mengatakan dan dia yang menancapkan atau menjadikan gunung-gunung dan juga sungai-sungai di muka bumi itu. Juga menjadikan pada bumi semua buah-buahan berpasang-pasangan. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Ibu kalau misalnya punya pohon mangga misalnya, tidak mungkin ukurannya semua sama. Pasti ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, ada yang lebih manis, ada yang tidak. Itu Allah sengaja ciptakan untuk menunjukkan memang ada yang mengaturnya. Ada yang mengaturnya. Allah yang menutupkan malam pada siang. Setiap hari kita bisa lihat. Coba ibu berpikir ya, masuk akal nggak ruangan ini tidak ada arsiteknya, tidak ada buruh yang membangun, tidak ada yang membiayai untuk biaya bahan-bahan bangunannya, terus tiba-tiba ada. Jadi kan nggak mungkin. Bagaimana dengan alam semesta ini? Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah berdialog dengan orang-orang ateis di masa beliau. Kebetulan beliau telat datang karena tempatnya cukup jauh. Begitu masuk ke istananya orang-orang ateis ini, mereka langsung bilang, bagaimana bisa Anda mau berdebat dengan kami? Katanya orang Islam itu orang yang tepat janji. Kok bisa telat? Kata Abu Hanifah, kalau Anda memberikan saya kesempatan menjelaskan, maka saya akan jelaskan. Kata si rajanya, silahkan. Atau Abu Hanifah sebenarnya ingin membuka pintu dialog dan sekaligus menutupnya gitu Bu ya. Abu Hanifah mengatakan, tadi saya waktu mau ke sini saya lewatin sungai. Nah, saya bawa kitab-kitab saya. Kalau saya berenang bisa basah semuanya. Saya tunggu kapal nggak ada yang datang. Tapi ada satu kejadian unik. Tiba-tiba ada sebuah pohon tumbang di sungai itu, terpotong-potong sendiri batang pohonnya. Terus ada tali terbang entah dari mana, melilit dan mengikat potongan batang pohon itu. Lalu tiba di depan saya jadi kapal. Saya bisa nyebrang. Kata raja yang ateis ini, Anda ini sudah terlambat berbohong lagi gitu kan. Mana bisa ada pohon tumbang sendiri, terpotong sendiri, ada tali datang sendiri. Terus kata Abu Hanifah, Anda tidak percaya itu? Dia bilang tidak. Bagaimana bisa? Pasti ada yang potong-potong baru bisa gitu, membentuk kapal itu gitu kan. Maka kata Abu Hanifah, Maha Suci Allah. Anda tidak percaya dengan kejadian itu sementara Anda juga tidak berpikir alam semesta ini tiba-tiba ada tanpa ada yang mengaturnya. Listrik ini misalnya, tidak mungkin kalau tidak ada yang mengatur listriknya. Pasti ada. Gak mungkin tiba-tiba bisa menyala. Itu juga malam dan siang yang tiap hari kita lalui. Pagi hari terbit, kita biasa aktivitas. Itu ada yang terbitin. Seperti lampunya ada yang nyalain. Begitu rapinya, besok begitu lagi, lusa begitu lagi, terus begitu. Sampai nanti di waktu yang sudah ditentukan. Keran air, nanti akan kita bicara tentang hujan ya. Keran air rumah ibu, nggak usah kita bicara, kita nggak bicara kalau rusak kerannya ya, normal. Masuk akal nggak kalau tiba-tiba nyala keran air itu tanpa ada yang nyalahkan sehingga airnya keluar. Kita nggak bicara kalau rusak, kita bicara normal. Pasti ibu akan heran loh, siapa yang nyalain keran ini? Nah, gitu. Kok bisa nyalain? Bagaimana bisa orang berpikir begitu? Sementara hujan yang turun, dia tidak yakin ada Tuhan yang mengaturnya. Kan ini tidak masuk akal, ini semua manfaat bertafakkur. Bahkan kadang-kadang di musim hujan kayak kita sekarang, pernah lihat gak? Kita jalan yang kita menuju ke tujuan kita basah kena hujan, jalan sebelah gak hujan. Gimana itu bisa teratur? Jadi kalau gak ada yang atur tuh gimana? Hujan di sini, di sana gak hujan. Kita kadang-kadang hujan deras banget nih. Saya menuju ke pengajian, di sini hujan deras. Tiba di pengajian dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan gak hujan. Kan luar biasa. Pernah di depan rumah saya di sini. Ya, saya suka tanaman-tanaman gitu. Kemudian saya siram. Biasanya tiap hari saya siram. Dengan niat bukan hanya siram tanaman. Ini makhluknya Allah. Saya siram memberikan haknya supaya ada pahalanya gitu ya. Satu waktu pengajian jam 10 pagi waktu itu. Saya telat. Ada aktivitas saya nggak bisa. Akhirnya keluarnya sudah setengah 10. Setengah jam ini mepet sekali untuk pergi ke pengajian. Maka saya tetap saya siram aja dulu deh. Sementara saya nyalain selang kelan air. Apalagi saya siram, lagi panas ya. Tiba-tiba hujan, subhanallah. Hujan, biasanya kan ada hujan tuh walaupun panas matahari ya. Tapi hujannya hitungan detik aja, hujan sebentar, terus hilang hujan. Waktu itu, depan mata saya lihat, ini yang saya bilang, kita usahakan jadikan bahan tafakkur. Apa saja bisa dijadikan bahan tafakkur. Saya tiba-tiba merenung, subhanallah. Saya butuh minimal setengah jam
untuk nyiram taman yang mungkin cuma 5x5 lah ya, teras itu. Ini hujan datang hitungan detik, satu condet basah. Kalau nggak ada yang atur gimana ceritanya? Itu contohnya. Dan banyak nanti kan kita lihat ayat-ayat Al-Quran mengajak kita bahkan memikirkan diri kita sendiri, itu banyak tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan setelah Allah bilang ya, dan Allah lah yang menutupkan malam pada siang. Ingat Allah bilang di penutupan ayat 3 ini, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Ini firman Allah sudah turun dari 1400 tahun yang lalu gitu. Di ayat 4-nya masih surah Ar-Ra'd. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan pada bumi yang kalian pijaki itu terdapat bagian-bagian yang berdampingan, daratan sama lautan, gitu ya. Gitu. Tempat yang ditinggali sama tempat tidak ditinggali, tempat yang subur, tempat yang tidak subur, itu berdamping-dampingan. Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Dan juga ada kebun-kebun anggur, ragam tanaman dan pohon-pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Ya, jadi maksudnya kadang-kadang ini pohon, kita punya kebun ya. Satu kebun itu mungkin anggaplah 10 pohon aja, nggak usah sampai ratusan pohon. 10 pohon, ibu taruh di bidang tanah yang sama, bibitnya sama, disirami air yang sama, tapi akan beda kualitasnya. Tidak semua sama. Mungkin ini menghasilkan 50 buah, ini cuma 30 buah, mungkin yang ini cuma 5, mungkin ada yang tidak berbuah. Kan seperti itu. Allah mengatakan disirami dengan air yang sama, tapi belum tentu sama hasilnya. Kami melebihkan rasa dari setiap tanam-tanaman itu. Ada yang lebih manis, ada yang tidak ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Sekarang musim hujan, lagi musim mangga misalnya, ya, contoh. Jangan cuma sekedar, mangga enak ya, harum manis, potong manis, selesai. Coba lihat bentuknya itu, siapa yang ciptakan kulitnya begitu, bagaimana isi teksturnya seperti itu, ada rasa manisnya begitu. Dan uniknya tidak pernah habis mangga. Ada saja, walaupun dia musiman misalnya, tapi kan tidak pernah berhenti mangga itu berbuah. Pepaya, apa saja, manggis, durian dan segala macam hal. Kemudian kita pindah ke surah Al-Jathiyah. Tadi itu Ar-Ra'd ayat 2 sampai ayat 4, yang ayat surah nomor 13. Sekarang Al-Jathiyah, surah nomor 45, ayat 12 sampai ayat 13. Ini ayat lain juga bicara tentang masalah tafakkur. Sekali lagi Al-Jathiyah, surah nomor 45, ayat 12 sampai 13. Bunyinya, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulka fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Allah lah yang telah menundukkan lautan untukmu. Lautan walaupun luas, manusia bisa membuat kapal laut, bisa berjalan di atasnya, bisa mengambil hasilnya, menikmati ikannya, cuminya, udangnya, bisa berenang ke dalam, ya banyak sekali, bisa mengambil hasil yang banyak dari laut. Allah mengatakan itu. Allah lah yang telah menundukkan lautan untukmu. Lalu dikatakan supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, mengambil hasil dari lautan. Seafoodnya ya, bisa jadi makanan seafoodnya, ini hewan cumi, udang segala macam itu ya. Dia katakan dan semoga kamu dengan itu bersyukur. Semoga kamu dengan itu bersyukur. Ini ayat 12-nya. Ayat 13-nya, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan dia Allah telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Maksudnya kita bisa ambil pelajaran dari bintang-bintang, kita bisa mengambil petunjuk ya. Kemudian dari matahari kita bisa rasakan manfaat dari cahaya matahari. Kita tahu di pagi hari buat kesehatan ada vitamin D, A, B, C dan segala macam lah ya, gitu.
Kemudian dikatakan semua itu sebagai rahmat darinya, dari Allah. Sesungguhnya paling demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Kemarin subhanallah lagi haji, panas sekali tahun kemarin tuh, sampai 52 atau 53. Sementara kami di Arafah, kena panasnya walaupun AC ada, tetap aja panas gitu. Masih terasa panas. Sedikit dibuka pintu, cahaya udara panasnya masuk. Tapi ada satu bapak jemaah haji kami, dia malah sengaja di luar, berjemur dia. Panas banget tuh. Sendal aja ditaruh sebentar sudah langsung panas banget. Saya tanya, "Bapak nggak panas?" "Ustadz, saya ini kena autoimun. Saya justru kalau kena panas ini sehat." Kuasa Allah. Di panas-panas itu ada orang yang membutuhkannya. Ya, mungkin tidak semua orang, tapi semua ada manfaatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan apapun sia-sia. Makanya Allah mengatakan, Allah tundukkan semua buat kalian, hai manusia, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Allah selalu bilang berfikir. Ya. Kemudian selanjutnya surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 48. Surah nomor 25 ayat 48. Yang bunyinya, wa huwal ladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmati wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Dialah yang telah meniupkan angin dengan membawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Biasanya kalau mau hujan itu ada angin. Anginnya itu enak, sejuk, ya, baru turun hujan. Itu Allah suruh kita berfikir. Allah mengatakan cuma dia saja sendiri yang telah meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira. Maksudnya setelahnya akan turun hujan. Mungkin sebagian orang ada tidak suka kalau hujan, tapi hujan itu kebutuhan untuk semua makhluk. Kan air yang kita pakai ini Bu, bukan air baru ya. Ini air dari zaman dulu, ini aja terus yang didorong ulang gitu ya. Ya kalau cuaca panas, dia menguap, lalu ditampung di awan, ya, itu kayak difilter kembali, turun lagi. Itu aja air terus yang dipakai. Maka Allah mengatakan berita gembira, Allah hidupkan angin agar datang ya rahmatnya. Rahmat itu dianggap hujan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau turun hujan, beliau buka imamahnya, lalu beliau juga buka sedikit bajunya dan membiarkan air hujan mengenai tubuhnya, gitu kan? Lalu beliau mengatakan sungguh air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Ya, sebagian ulama ada bahkan mengatakan keberkahan air hujan itu sampai bisa menghilangkan penyakit, menghilangkan sihir. Ya, karena Allah berfirman tentang perang Badar, ya, Allah turunkan hujan di malam perang Badar itu. Allah mengatakan widhiba ankum rijza syaitan, agar menghilangkan gangguan-gangguan syaitan pada kalian. Ya. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, itulah air hujan. Kemudian selanjutnya di ayat 49-nya ya, lanjutannya. Jadi dia ini sebenarnya ayatnya 48, 49 sampai 50. Al-Furqan ya. Tadi kita bacakan 48-nya. Ayat 49-nya, linuhyiya bihi baldatan mayyitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Dan kami hidupkan dengan air hujan itu negeri yang sudah mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, juga binatang ternak dan manusia yang banyak. Jadi air hujan, mungkin ibu pernah lihat ya, saya berapa kali saksikan depan mata, tanah itu tandus, mungkin karena musim peceklik, turun hujan sekali aja, tiba-tiba jadi basah, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Pernah di belakang rumah ada sedikit taman kecil, saya nggak pernah urus secara khusus, cuma memang dibersihkan. Tapi satu waktu saya mungkin sudah 2 minggu nggak perhatikan taman di belakang rumah, karena langsung keluar dari kamar ke pengajian. Saya pas lihat di waktu sudah agak lowong, sudah tidak terlalu sibuk, tiba-tiba ada pohon pepaya di belakang. Saya tanya istri saya, ada yang kamu tanam? Nggak ada. Timba pohon pepaya mungkin tingginya sekitar 2 meter lebih, ada buahnya satu. Jadi, Maha Allah, Maha Kuasa Allah ini bisa tumbuh tiba-tiba di tanah itu, tidak ada yang kita tidak tanam, bahkan bijinya dari mana Allahu a'lam, tapi muncul pohon pepaya. Itu saya lihat sendiri, sampai buahnya matang saya petik dan saya makan buah itu ya. Dan sambil bersyukur kepada Allah melihat bagaimana besarnya nikmat Allah
dan Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya gitu ya. Dan air hujan ini juga selain menghidupkan tanah-tanah, banyak memberikan minum manusia, hewan-hewan. Kita bisa bertahan hidup tanpa makan, tapi kita nggak bisa bertahan hidup tanpa minum. Ya. Kalau kita minum aja tanpa makan masih bisa hidup. Ya, kalau kita makan tanpa minum ini nggak bisa. Makan mungkin 3-4 sendok aja sudah keselak atau 1 piring kalau nggak minum air. Maka air itu betul-betul Allah mengatakan dalam firman-Nya yang lain, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala satunya bisa hidup. Jadi air itu pun komposisi yang perlu ibu lihat, ibu runut, karena tiap hari kita pakai. Kita anggap biasa. Kalau kita perhatikan air, coba renungi air itu luar biasa, warnanya yang jernih begitu, segarnya air itu kita bisa gunakan membersihkan tubuh kita, masak, mandi dan segala macam lah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah itu di air itu. Harusnya kita fikirkan gitu. Kemudian ayat 50-nya surah Al-Furqan, walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sesungguhnya kami benar-benar telah menggilirkan hujan itu di antara manusia. Di sini turun hujan, di sana tidak. Nanti turun di sana, di sini tidak. Kami gilirkan hujan itu. Ya. Agar manusia, ya, atau kami gilirkan air hujan itu di antara mereka, supaya mereka mengambil pelajaran dari air hujan itu. Tapi namun sayangnya ya, sebagian manusia tidak mau kecuali mengingkari nikmat tersebut atau beriman kepada Allah. Kemudian masih Al-Furqan juga, tapi pindah ke ayat 53-nya. Tadi kan ayat 48 sampai 50. Kita lewatin ayat 51, 52. Di ayat 53-nya Allah mengatakan wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furadun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah Allah yang telah membiarkan 2 laut yang mengalir berdampingan, tawar dan asin ya. Sekarang kita sudah lebih gampang, kita biar tidak ke lokasinya, kita bisa lihat di YouTube ya. Kalau kita ketik misalnya pertemuan antara 2 laut, itu akan kita lihat tuh. Yang ini biru, yang ini warnanya coklat. Ini air tawar, ini air asin. Jadi seperti ada pemisah di tengah-tengahnya. Itu bisa kita lihat, faktanya ada yang Allah sampaikan. Dan dialah yang telah membiarkan 2 laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Artinya tidak bercampur satu sama yang lain. Ya. Bahkan sekarang banyak orang yang sengaja pergi ke lokasinya itu. Kemudian mereka kapalnya sengaja dilewatkan dari yang laut pindah ke sungai dan diperlihatkan. Dan sekarang saya baru lihat ada di daerah-daerah dekat antariksa sana. Itu ada pertemuan antar malam sama siang. Orang kita itu, dia pakai bahasa Indonesia. Saya tidak tahu dia di channel, saya lupa juga. Tapi tidak sengaja saya nonton di Facebook kemarin. Beberapa waktu lalu tuh dia sambil liatin jam. Ini jamnya jam sekian. Ini jam sore sebenarnya gitu kan. Tapi di depannya tuh gelap banget, sudah malam. Terus dia pindahkan handphonenya, ini di sana tuh malam. Ini cuma dibatasin jaraknya cuma berapa menit naik kapal. Terus dia pindahin kameranya ke belakang, ini malah memang sore. Ya. Atau pagi malah. Ya, ini pagi tuh malam gitu. Jadi itu luar biasa itu. Bagaimana tanda-tanda kebesaran di fenomena alam yang bisa kita ambil pelajaran. Kemudian ayat 54-nya masih Al-Furqan. Ya, masih Al-Furqan 53, 54 ya. Tadi 53 sudah kita baca, sekarang 54-nya. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'ala nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang telah menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan sungguhnya Tuhanmu maha kuasa. Kita semua dari sperma tahu sperma itu kalau tidak membuahi dibuang, cebok dibuang. Padahal itu bibit manusia. Allah mengatakan kami ciptakan manusia dari tetesan air itu, ya, sampai nanti dia besar, dia juga punya keturunan lagi, dan sesungguhnya Tuhanmu maha kuasa atas hal tersebut. Kemudian Allah mengajak kita berpikir di diri kita sendiri dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 21.
Surah nomor 51 ayat 21. Bunyinya wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri maka apakah kamu tidak memperhatikannya. Ya. Ini luar biasa ini ya. Bagaimana kita harusnya berpikir, merenungi ya di diri kita sendiri. Ya. Saya pernah melihat dokumenternya ya, bagaimana penciptaan manusia. Dari awal sperma itu terlepaskan sekian miliar bibit, kemudian cuma mati dengan asamnya yang ada di rahim. Yang lolos cuma yang seperti dapat izin ya. Ini yang bisa lolos. Sel telur itu seperti debu melengket di rahim wanita. Lalu sperma ini berjalan, kata para ilmuwannya di situ ya. Itu mengatakan ini seperti punya sinyal. Dia bukan mencari yang lain, dia cari sel telur itu yang tersembunyi di lipatan rahim yang sangat kecil, seperti debu. Kemudian pada saat ketemu, itu pun dia melepaskan ekornya, lalu dia masuk, lalu mulai bertemu, mulailah terjadi perubahan, terus gumpalan darah, jadi gumpalan daging, terus berkembang sel-sel di dalam itu, dan mulai terbentuk tengkorak manusia dulu. Mulai tengkorak, kerangka tubuhnya, tengkoraknya dulu semua. Setelah tengkoraknya mulailah terbentuk matanya, otaknya dulu, otak, kemudian mata, kemudian baru urat-urat saraf dan otot-ototnya semua terbentuk. Lalu sampai saya ikutin mungkin 1 jam lebih tuh. Sampai dia membahas, ilmuwan pada mengatakan ini ada sel yang berkembang dan seperti dapat perintah. Terutama dalam pembentukan jari-jari. Diperlihatkan itu. Jadi ini ada sel yang membentuk ibu jari kita. Kenapa dia bedanya, bentuknya beda-beda? Ini ada perintah, seperti dapat perintah sendiri. Dia harus bentuk, di sini selnya bunuh dirinya sendiri. Kalau tidak ini berkembang terus. Ini juga begitu, di sini dia tutup dirinya. Ini lagi sampai terbentuk jari-jari itu. Kalau enggak itu sel terus berkembang. Begitulah semua di tubuh kita. Jari-jari tangan, jari-jari kaki, terbentuknya bola mata ukurannya seperti itu dan seterusnya. Itu luar biasa rumitnya di ciptaan diri manusia itu ya. Dan saya juga lihat ada dokumentasi juga atau dokumenter video ilmiah tentang manusia. Mungkin kalau ibu-ibu ketik di Google tentang keajaiban penciptaan manusia, cuplikannya banyak sekali. Tapi diantaranya itu kalau ada manusia yang sedang makan, diberikan gambaran bagaimana dia kalau makan. Tubuhnya itu digambarkan seperti satu pabrik besar yang punya jutaan pegawai, jutaan lift. Contoh tadi ibu misalnya makan sepotong pepaya aja. Itu kan kandungannya macam-macam. Ada vitamin ini, ada vitamin itu ya. Sekarang kita nggak punya tugas sebagai manusia untuk mengurus semua itu. Tugas kita itu hanya memilih dan menikmati. Itu aja. Sekarang lapar nih. Saya pengen makan yang gurih ya. Terus dapat ide mau makan apa? Kita makan. Kita cuma memilih lalu menikmati. Nikmat juga di ujung lidah saja kan. Oh ini enak, ini enggak. Itu lewat di tenggorokan kita ukuran jari, garis jari kita saja. Ini kita sudah tidak tahu. Yang mana gurih tadi, yang mana enak. Bukan kalau masih di lidah masih tahu. Oh ini tempe, oh ini sambal, ini daging. Tapi kalau sudah lewat di tenggorokan kita, kita sudah nggak tahu. Kita sudah tidak ikut campur. Bayangkan rumitnya Bu, kalau kita disuruh urus itu. Yang mana vitamin B, yang mana untuk darah, yang mana untuk energi, yang mana untuk tulang. Itu repotnya luar biasa. Jadi digambarkan, begitu dia masuk, itu seperti rapi sekali masuk di tenggorokan. Itu terbagi. Ada yang bertugas mengambilnya pakai lift ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, sampai rapi. Yang tidak dibutuhkan ampas ditaruh di perut, mules keluar. Kalau nggak bisa. Saya kadang-kadang duduk berpikir ya, bagaimana kalau seandainya Allah nggak kasih kita rasa kenyang? Kita kan jadi makan terus ya. Dan kita tidak tahu kapan kita berhenti. Rasa itu saja tanda-tanda kebesaran Allah itu. Rasa lapar, rasa kenyang. Kalau kita nggak dikasih rasa lapar bisa mati. Kita nggak tahu kapan butuh makan. Atau kita misalnya tidak dikasih rasa kenyang. Kita akan makan terus karena nggak kenyang-kenyang. Atau maaf kita kalau buang air. Kalau Allah nggak kasih kita rasa mules kita nggak tahu. Bisa di jalanan orang buang air. Contoh itu kan sederhana tapi ini luar biasa. Dan kita juga kalau duduk di WC kita dikasih rasa lagi. Oh sudah cukup. Kalau enggak bisa berjam-jam kita duduk. Bisa seharian penuh karena kita tidak tahu misalnya gitu ya. Punya rasa ngantuk. Ya, rasa suka, rasa benci. Ini semua luar biasa. Kita rasakan tapi kita tidak tahu dari mana asalnya. Dan bagaimana dia bisa datang. Dalam tubuh kita ini bisa waktu yang seketika. Ini rasa suka, ini rasa tidak suka.
Hidung kita bisa bedain ini wangi, ini busuk seketika. Sekarang kalau kita semprot parfum, ibu hirup, iya wangi. Terus ada misalnya sampah di sebelah didekatkan kita cium, seketika kita bisa bedain ini wangi, ini busuk. Coba. Mata kita bisa bedain seketika, ini terang, ini gelap. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara keras, ini lembut. Seketika semuanya. Tangan kita ini bisa membedakan, kayak saya biasa kasih contoh di pengajian. Saya sama ibu-ibu kalau pegang kain meja ini, kita bisa bedain langsung kain ini lembut atau kasar seketika. Kan gitu. Jadi banyak sekali keajaiban-keajaiban dalam diri kita ini yang harusnya kita jadikan sebagai bahan tafakkur. Berpikir. Ya. Itu luar biasa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem yang sangat rapi yang ada dalam diri kita. Makanya Allah mengatakan, Allah telah menciptakan kita manusia fi ahsani taqwim. Betul-betul kesempurnaan penciptaan gitu ya. Saya berapa kali duduk dengan pakar-pakar kesehatan, pakar gizi, ya, para dokter-dokter spesialis gitu ya. Jadi mereka juga kadang-kadang bingung melihat penyakit-penyakit manusia yang kalau secara ilmu medis ini sudah mematikan. Tapi orang itu masih hidup. Kok bisa? Secara teori mereka sudah mentok gitu. Jadi makanya mereka bilang, sungguh luar biasa ini ciptaan Tuhan dalam tubuh manusia gitu ya. Jadi orang kadang-kadang makan segala macam. Kita harusnya ya, kalau teori manusia kita makan racun, kita makan itu bisa mati seketika. Tapi enggak, ada orang enggak mati, hidup saja. Karena kita ditentukan dengan ajal, penentuan kapan dia mati atau tidak. Sekian banyak lah. Ya, kalau kita mau tahu. Semuanya bu ya, ibu bisa dikasih rasa gerah. Supaya ibu mandi. Ibu kalau mandi rasa segar. Rasa ini nilainya luar biasa. Bayangkan kalau kita enggak rasa gerah. Keringatan mau apa, kita nggak mau mandi-mandi nanti. Ada rasa itu. Itu juga pada saat kita mandi kita merasa segar. Supaya kita mandi, bersihkan diri. Mulut kita kalau kita sikat gigi kita merasa percaya diri. Kalau kita ngasih gigi maka kita tidak percaya diri. Bahkan di kotoran manusia jadi sumber pendapatan manusia. Ya? Dokter THT itu kan karena kupingnya orang bermasalah. Hidungnya bermasalah, tenggorokannya. Lahirlah dokter THT bayar. Ya enggak? Ini kalau dokter THT sini jangan marah ya. Tapi itu contoh. Dokter gigi dari mana lahirnya dokter gigi? Karena masalah kotor giginya. Kalau giginya orang semua baik, enggak. Kalau Allah ciptakan tidak ada sakit-sakitnya, tidak ada lubang, makan apa saja, maka tidak ada dokter gigi. Ada dokter gigi, ada dokter spesialis penyakit dalam, ada ini, ada segala macam hal. Itu kalau kita ingin bedah Az-Zariyat 21 ini, itu luar biasa. Di dalam diri kita sendiri terlalu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita berpikir. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, sekiranya seseorang menghabiskan waktu selama 500 tahun untuk beribadah kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi, maka niscaya belum sepadan dengan nikmat mata. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi kalau seandainya kita ini beribadah 500 tahun kata Nabi, kemudian ibadah 500 tahun itu ditimbang di satu timbangan dan ditimbangkan juga nikmat mata, pasti nikmat mata lebih besar. Itu belum kita bicara nikmat pendengaran, nikmat kemaluan, nikmat segala macam yang susah sekali untuk kita gambarkan gitu ya. Itu ibu-ibu yang masih Allah kasih rambut yang lebat, Masya Allah. Berapa banyak orang yang harus tanam rambut karena rontok rambutnya. Dan berapa harga satu rambut? Contohnya itu nikmat yang besar yang selama ini kita selalu sia-siakan. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang dikarunia rambut dia harus memuliakannya, dia harus merawat, bersyukur kepada Allah SWT. Begitu juga dengan penglihatan, pendengaran, kita harus bersyukur. Sesekali ibu boleh duduk, tutup matanya bukan untuk tidur, tafakkur saja. Lagi duduk di ruang tamu, lagi sendirian, coba ibu tutup matanya. Ibu bayangin kalau ibu begitu, gak bisa ngelihat, buta. 1 menit aja ibu tutup terus dan ibu bayang. Atau ibu coba kalau tidak ada orang, mungkin kalau ada tamu nanti ibu dikira orang gila nanti mam. Ya, tapi kalau ibu sendiri misalnya, ibu berdiri, ibu coba jalan sambil tutup mata. Ketabrak ini, ketabrak itu. Itu orang kalau orang buta begitu tuh. Kita masih punya penglihatan bisa digunakan, itu nikmat. Jadi disyukuri, jangan tidak disyukuri nikmat mata itu. Berapa banyak orang tuli, ada dijual sekarang alat pendengar, ya bayar lagi. Kita nggak pakai itu bisa dengar. Sudah berapa umur ibu sekarang? Berapa tahun ibu pakai kuping itu, mata itu, tangan itu, kemaluan itu dan segala macam. Ini terlalu banyak kalau kita ingin korek. Makanya Allah bilang di dalam diri kalian sendiri tidak kalian lihat itu tanda-tanda kebesaran.
Kemudian juga dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 8. Surah Ar-Rum ini paling banyak ya. Ayat-ayat yang berbicara tentang masalah keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dimulai dari surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 8. Di surah Ar-Rum ini ada banyak sekali ayat-ayat kebesaran Allah. Nanti kita coba cek ya ayat-ayatnya. Kalau di ayat 8-nya berbunyi, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim kafirun. Yang artinya di ayat 8-nya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri. Kejadian manusia tadi, sperma ketemu sama sel telur, terbentuk gumpalan darah, daging, tulang, dan seterusnya. Kenapa mereka tidak berpikir pada penciptaan mereka sendiri? Tadi rasa-rasa yang sudah kita jelaskan, rasa suka, rasa sedih, rasa senang, segala macam. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar. Maksudnya untuk mengenal Allah sebagai Tuhan dan mengabdi kepadanya. Dan juga waktu yang sudah ditentukan, semua akan berakhir dengan kiamat. Dan sungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Itu ayat 8. Ayat 9-nya. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atuhum rusulun bil bayinati fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan apakah orang-orang tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang yang telah atau orang-orang itu adalah lebih kuat dan mereka sendiri yang telah mengelola bumi atau tanah serta memakmurkan lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, kan tapi mereka lah yang berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri. Di sini maksudnya yang Allah ingin singgung, sampaikanlah, lihat orang-orang yang kufur kepadaku seperti Fir'aun, Namrud misalnya ya, Haman, Qarun, banyak nama-nama yang sudah disebutkan yang memang mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka ini karena kufur kepada Allah, akibatnya Allah binasakan dan tidak akan pernah berubah sistem yang Allah buat itu. Tidak akan mungkin berubah sistem yang Allah buat itu. Ya, artinya akan sama. Orang kalau kufur akan sama akibatnya. Kalau ada di antara manusia yang kufur, yang terjadi pada Abu Jahal, pada Abu Lahab di masa Nabi SAW akan terjadi pada mereka. Meninggal dalam keadaan kufur dan setelahnya sudah tidak lagi kenangan tentang harta mereka, jabatan mereka sudah orang tidak kenang lagi. Dan siapa yang beriman justru banyak patuh kepada Allah dan memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seperti ini seperti Nabi SAW dan para sahabatnya. Di dunia mereka bahagia, di akhirat mereka juga akan selamat. Kemudian surah Ar-Rum ayat 20. Kita tadi kan ayat 8. Kita pindah ke ayat 20-nya. Ini beberapa ayat selalu Allah bilang wa min ayatihi, wa min ayati, dan dari tanda-tanda kekuasaannya, ya. Ayat 20-nya wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, Nabi Adam dari tanah. Kemudian dari Nabi Adam lah kita turun temurun ya. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Nabi Adam dari tanah, Hawa juga diciptakan dari Adam alaihissalam. Ya, sebagian riwayat menjelaskan dari tulang rusuknya, kemudian berkembang biaklah manusia. Terus begitu dan sama prosesnya. Sel sperma ketemu sel telur, sama semua prosesnya. Ayat 21-nya wa min ayatihi, dan tanda-tanda kekuasaan Allah juga, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ayat ini sering dibaca biasa kalau khutbah nikah ya, ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Kita tidak disuruh nikah sama jin, sama hewan, pokoknya sama manusia, manusia sama manusia, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir.
Ya. Kemudian juga ayat dua-duanya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Ini bahasa Melayu, bahasa Indonesia, misalnya bahasa Afrika, bahasa Arab, bahasa Inggris, macam-macam bahasa ya, yang diciptakan. Itu juga. Dan warna kulit, ini putih sekali, ini sawo matang, ini hitam, ya, seperti itulah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mengetahui, maksudnya mau belajar. Tidak hanya sekedar memuji kulit yang putih atau kulit yang sawo matang atau kulit yang gelap hitam, tapi memang ada keajaiban ciptaan Allah di situ. Ayat 2-3-nya Allah singgung tentang masalah tidur. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang buat kita ngantuk? Dan kenapa solusi dari ngantuk atau capek tidur? Kita nggak bisa alihkan ke yang lain, Bu, ya. Saya ibu lagi ngantuk, ibu makan, nggak bisa, harus tidur. Ibu olahraga, nggak bisa, harus tidur. Kalau nggak tidur nggak bisa. Sama lapar itu bukan tidur solusinya, harus makan. Kan ada sistemnya ya. Mirip dengan anggota tubuh kita ini, fungsi mata melihat, fungsi telinga mendengar, gitu kan, fungsi lidah dan bibir mengecap dan mengucap, tangan menjamah. Kita nggak bisa alih fungsi, nggak bisa kita makan dari kuping, nggak bisa misalnya kita mendengar dari mata. Ini seperti ada satu sistem yang mengatur, mau nggak mau. Gak mungkin kalau nggak ada Tuhannya ini yang mengatur semua itu. Makanya Allah mengatakan itu. Dan di antara tanda kekuasaan adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Kita tidur kita nggak sadarin diri. Mimpilah, tidurlah, habis bangun tidur juga capek kita hilang. Biasanya orang kalau sakit disuruh istirahat lebih supaya dia bisa memulihkan tenaganya. Dan juga usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Munculnya ide untuk mencari nafkah supaya membiayai hidup. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengar. Ayat 24-nya. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, N-nya besar, kata ganti Allah. D-nya besar, kata ganti Allah. Memperlihatkan kepadamu kilat. Biasa kita lihat kalau musim hujan, ya itu. Allah yang datangkan, melihat tuh. Untuk apa? Menimbulkan ketakutan dan harapan. Takut kepada Allah Sang Pencipta, jangan sampai kita yang disambar oleh petirnya, dan berharap Allah selamatkan. Dan Dia menurunkan hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Lagi ayat 25-nya. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya, dengan izin Allah. Kemudian apabila Dia Allah memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Ini nanti hari kebangkitan. Semua kita akan meninggal, dimasukkan ke kuburan. Nanti kalau Allah mau bangkitkan, Allah cuma panggil dengan satu panggilan. Sebagaimana kita tahu ada tiupan sangkakala 2 kali. Sangkakala pertama itu untuk memusnahkan semua makhluk di muka bumi ini. Kemudian yang kedua tiupan untuk membangkitkan kembali. Dan kata Nabi SAW, jasad kalian semua akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang dengannya Allah akan menciptakan kalian kembali. Nah, itu tanda-tanda kebesaran. Lalu Allah ya, tutup di firman-firman yang luar biasa ini 2 ayat terakhir kita bacakan 26 sama 27. Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan kepunyaannya lah, kepunyaan Allah, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semua hanya kepadanya tunduk. Jadi kalau kita lihat misalnya jumlah populasi manusia, Bapak Ibu sekalian, 7,5 miliar kurang lebih jumlah populasi manusia sekarang, kurang lebih ya, itu mayoritasnya mengenal Allah, mengenal Tuhan Allah.
Sekitar 6 miliaran itu lebih, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim. Ini orang walaupun beda keyakinan tentang nabinya, tapi mereka yakin Tuhan Allah. Sebagian kecil manusia yang kufur, penyembah berhala, ateis, itu kecil jumlahnya. Itu di kalangan manusia. Jadi yang membangkang tentang keberadaan Allah itu kecil sekali. Selain daripada ini, dari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua tunduk kepada Allah. Malaikat-malaikat, manusia itu didampingi oleh 3 malaikat. Pencatat amal baik dan amal buruk, serta ada namanya malaikat hafalah, penjaga. Ya, 3. Jadi kalau jumlah manusia 7,5 miliar populasinya, jumlah malaikat berapa? Yang mendampingi manusia saja. Berarti kali 3. 7,5 miliar kali 3. Itu yang mendampingi manusia 23 miliaran. Belum yang meniupkan ruh, yang mencabut ruh, yang mengurus lautan, yang mengurus pergantian siang malam dan segala macam hal. Jumlah mereka jauh lebih banyak. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, beliau pada saat Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan tidak ada tempat ukuran 4 jari manusia di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud dan ruku. Jumlah mereka sangat banyak. Dan mereka semuanya beriman kepada Allah SWT. Jadi kalau kita na'udzubillah kufur kepada Allah, Allah nggak butuh dengan kita. Nggak butuh. Jangan sampai kita pikir kita ini dibutuhkan oleh Allah. Allah nggak butuh sama kita. Dengan sangat mudah Allah matikan kita, Allah ganti yang lain. Itu sangat mudah. Makanya fahami, ya ibu-ibu sekalian, kenapa ada orang kalau sholat buru-buru, yang penting selesai sholat? Karena dia pikir Allah butuh dengan sholatnya. Keliru ini, ubah persepsi ini. Kita yang butuh dengan sholat itu, Allah nggak butuh. Kalau mulai kita lahir sampai kita meninggal, kita sholat terus, tetap tidak ada manfaatnya buat Allah. Sama sekali. Dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah SWT berfirman, wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau kalian semuanya berhati satu, hati yang paling bertakwa kepada Allah, misalnya hatinya seperti Nabi Muhammad SAW semuanya, tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Dan kalau kalian semuanya berkumpul dan menjadi hatinya afjar, hati yang paling buruk seperti hatinya Fir'aun, semuanya kufur, miliaran ini, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Allah tidak, Allah maha kaya. Jadi jangan pernah ibu-ibu sekalian menunjukkan kita tidak butuh sama Allah, itu salah itu. Kita yang butuh, ya. Akhirnya sholat kita tahu kita yang butuh, doa itu kita yang butuh. Jadi kita harus betul-betul memahami tujuan utama penciptaan itu. Ayat 27-nya, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanun 'alaihi wa lahul mathalul 'ala fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. Dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali setelah dimatikan dan masuk kuburan, dan menghidupkan kembali lebih mudah baginya sebagaimana waktu diciptakan awal, ya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tentu kalau kita mau cari ibu-ibu sekalian ayat-ayat Al-Quran tentang ini banyak sekali, ya. Ini sebagian kecil daripada dalil-dalil masalah tafakkur. Oleh karena itu jadikan ini bagian daripada kehidupan kita. Kita harus luangin waktu untuk bisa bertafakkur dalam segala hal. Dalam segala hal, termasuk melihat keajaiban ciptaan Allah pada diri kita sendiri. Allahu a'lam.